Oke, soal vektor selanjutnya adalah dua buah vektor gaya F1 dan F2 masing-masing membentuk sudut 3 Newton dan 8 Newton bertitik tangkap sama. Ternyata membentuk resultan gaya sebesar 7 Newton. Sudut apit antara kedua vektor. Oke, yang ditanya sekarang adalah sudut apitnya. Kita gambar dengan dulu sketsanya secara kasar. Ini kira-kira mungkin begini ya. Nah, oke, ini gitu ya. Ini 8 Newton. Ini yang 3 Newton, ini adalah F1, ini F2. Ternyata resultannya adalah 7 gitu ya. Nah, kira-kira begini, ini resultan besarnya 7 Newton ya, ini resultan vektornya. Nah, pertanyaannya berapa sih sudut apit antar kedua vektor ini? Kita sebut apa ini? Alfa atau theta, terserah lah ya, kita sebut alfa saja. Nah, cara untuk mencari soal ini lagi-lagi kita pergunakan penjumlahan resultan vektor yang sudah kita kenal dengan baik ya. Ini besarnya R itu adalah akar dari F1 besarnya vektor 1 dikuadratkan, besarnya vektor 2 dikuadratkan, ditambah dengan 2 kali besarnya vektor 1 kali vektor 2 ya, dikali sudut apit, kosinus sudut apit keduanya. Oke, nah begitu dia. Ini sudah dikasih tahu R-nya berapa tadi? Katanya 7. Kemudian oke, besarnya R adalah 7. Kemudian kita tahu F1 berapa besarnya? F1 3 Newton kuadrat, F2 8 Newton dikuadratkan ya. Kemudian 2 kali F1 3 dikali F2 8 dan sudut apit keduanya kita nggak dikasih tahu. Ini dalam tanda akar. Kita sederhanakan lagi, masih bisa ini dengan cara dihilangkan tanda akarnya. Caranya kita kuadratkan kedua sisinya, ini jadi 7 kuadrat ya. Nah, ini juga dikuadratkan jadi hilang. Jadi sini tinggal 9 tambah 64 gitu ya. Tambah 2 kali 3 kali 8, ini berapa? 48 kosinus sudut alfa. Nah, kita lanjutkan di sini. 7 kuadrat itu 49. Kemudian ini semuanya bisa kita pindahkan ke sebelah kiri, terutama ini ya. 9 tambah 64 itu berapa? Itu adalah minus ternyata ya. Minus berapa? 9 tambah 64, 73. Sama dengan 48 kosinus alfa. Ya, ini besarnya atau hasilnya adalah berapa? Atau kita tulis gini deh, kosinus alfa dikali 48 tadi di sebelah kiri, kita pindah luaskan tapi tanpa merubah jadi negatif ya, nggak apa-apa, boleh ya. Nah, ini juga sama, kita pindahkan ke sana. 49 dikurangi 73, bingung ya. Oke, dibalik aja 7, tapi karena dibalik jadi nanti jadi hasilnya minus ya, karena lebih besar negatif ini ya. Negatif 73 dikurangi 49, mungkin lebih enak gitu ya. 3 dikurang 9 itu 14 ya. Oke, karena dipinjam ya. Oke, 13 dikurang 4, kemudian pinjam 1 jadi tadi 6 24 ternyata ya. Ya enggak? Oke, bingung ya kalau minus di sini. Nah, kita udah dapat nih, berarti kosinus alfa adalah min 24 dibagi 48, yang tidak lain adalah min setengah. Nah, kita tahu yang sama dengan min setengah itu nilai kosinus di kuadran kedua. Masih ingat? Oke, kosinus itu di kuadran pertama positif, kuadran kedua negatif, kuadran ketiga negatif, kuadran 4 positif ya. Ini untuk cos. Jadi paling mungkin kan di sini kan kuadran 2 ya. Oke, bisa sih di kuadran 3 juga, cuma di sini pilihan jawabannya nggak ada yang kuadran 3 kayaknya. Jadi kita anggaplah di kuadran 2 ya. Oke, jadi besar sudut ini berapa? Kuadran 2 yang sama dengan negatif. Ini besarnya sebenarnya tetap harus 60 derajat. Kita tahu cos 60 itu adalah setengah, tapi karena dia mintanya adalah negatif, itu kita ambil yang kuadran 2 yang nilainya tidak lain adalah 120 derajat. Jadi kosinus 120 derajat itu min setengah, berarti alfanya adalah 120 derajat. Dia sudut apit keduanya 120 derajat gitu. Jadi dapat di sini jawabannya yang ya.